لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله رب زدنا علما warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak limpahan nikmat, terutama nikmat kehidupan, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga pada malam hari ini kita semuanya masih diistiqomahkan oleh Allah SWT untuk ada dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini kita banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya akan bacakan hadis berikutnya pada bab bayani tafaduli islami wa ayyi umuri afdalu. Bab yang berkenaan dengan penjelasan perbedaan keutamaan perkara-perkara yang ada di dalam Islam. Wa ayyi umuri afdalu, dan di antara perkara-perkara tadi ada yang perkara yang paling utama. Ini ada beberapa hadis Rasulullah SAW, dan inilah yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya agar kita bisa menerapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Apa perkara-perkara itu? Mari kita tengok. Hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imut ta'ami wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil imani babu it'amit ta'ami minal islam. Hadis ini Bapak Ibu-ibu diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun. Ayyul islami khairun, pertanyaannya seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara apakah yang paling baik di dalam Islam. Ini ya. Memang riwayat ini banyak Bapak Ibu dari beberapa sahabat Nabi ya. Tapi di dalam kitab ini hanya 2 hadis yang dimunculkan. Ya. Tapi riwayatnya sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali yang itu menunjukkan betapa indahnya Islam. Betapa kita ini kalau melakukan, betapa kita ini bisa
Kalau bahasane wong seserawungan itu public relation-nya itu bagus begitu. Kalau bosone kita ini semanak lah. Wong Jawa semanak. Tapi semanaknya di dalam Islam dengan di luar Islam apakah sama? Ini yang mesti harus kita ambil catatan. Ayul Islami khairun, ya. Perkara apakah yang itu paling utama, yang paling baik di dalam Islam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, qala tut'imu ta'ami. Tut'imu ta'ami itu adalah memberi makan kepada orang. Tut'imu ta'ami. Jadi memberi makan kepada orang. Jadi memberi makan kepada orang itu bukan kemudian karena perkara-perkara yang sepele, tidak, ternyata itu merupakan tuntunan ajaran Islam. Bagaimana itu bisa memiliki makna ibadah dan tidak, ini penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau kita ini memberi tanpa kita memiliki pengetahuan Islam, kemudian enggak ada niatan untuk kemudian sebagaimana menjalankan perintahnya Allah, maka itu akan sia-sia. Ini pentingnya, ya. Niat itu sesuatu yang urgen, ya. Karena nanti ada niat orang yang mereka itu memberi makanan supaya supaya diperhatikan, supaya tidak ini dan itu menurut manusia. Itu ada yang begitu. Jadi di dalam hadis yang lain dinyatakan innamal a'malu bin niat. Jadi harus niatnya harus jelas. Inilah pentingnya kita ada dalam majelis ilmu, ya. Jadi kalau kita ada dalam majelis ilmu itu, kita pada kesempatan kali ini mendapatkan kalau kita memiliki pemahaman di dalam Islam bahwa itu sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita menjalankannya, maka itu ibadah. Ya, lebih-lebih juga dituntunkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersengaja untuk menjalankannya, itu ibadah. Tapi walaupun sama mengerjakannya, tapi dia tidak mengetahui bahwa itu merupakan tuntunan ajaran Islam, pokoknya ngelakoni, maka itu bukan ibadah. Inilah pentingnya kedudukan innamal a'malu bin niat. Ataupun malah sebaliknya, sesuatu yang tidak ada tuntunan, kemudian yang penting pokoknya kita ini niat ibadah, ini keliru. Kalau bahasanya di dalam tauhid ini jahil itu bodoh. Ya, bukan kemudian saya sampaikan ini bodoh, itu kemudian membodoh-bodohkan orang, enggak. Artinya kalau orang itu asal bicara kemudian yang penting ibadah, sing ini katakanlah ini karena Allah, ya. Nanti dulu, ya. Inilah pentingnya ilmu di dalam kita melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jadi namanya ibadah itu bentuk ketaatan, Bapak Ibu. Nah, bentuk ketaatan itu banyak, ya. Bentuk ketaatan itu banyak. Sholat, nyapo sholat taat kepada Allah, nyapo poso taat kepada Rasulullah. Ya, ono tuntunane. Piye carane ini. Nah, baru itu ibadah. Berarti kita ini harus punya ilmu. Iya, itu pentingnya. Jangan sampai kemudian tidak. Banyak orang yang kemudian mereka itu mencukupkan dirinya di dalam persoalan ilmu, pada akhirnya kemudian apa? Mereka melakukannya berdasarkan nafsunya. Berdasarkan apa yang kemudian mereka merasa pokoknya yang penting aku ngelakoni, ya, mbok iku dituntunkan atau tidak. Dalam Islam itu
urusan mengko, ya jangan begitu. Karena ini persoalan-persoalan yang utama, ya, persoalan yang utama yang itu harus kemudian kita dapati di dalam Islam. Ini Bapak Ibu. Tut'imut ta'ami, ya, yaitu memberi makan kepada orang. Kemudian yang kedua, wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, ini penting ya. Jadi ya, ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang belum kalian kenal. Ya, ini Bapak Ibu. Tapi nanti juga ada tuntunan. Salam itu untuk siapa? Ya, sama-sama Muslim ataupun kemudian ghairu Muslim. Nah, ini juga ada tuntunan. Oh, berarti kita ini semuanya ada tuntunan. Iya, ini pentingnya ilmu. Ya, tidak asal kemudian pokoknya yang penting ini kita salam. Ya, nanti dulu. Kalau bersama-sama orang-orang yang mereka itu apa? Mereka orang-orang yang kemudian orang kafir, orang musyrik, yang nggak boleh salam. Karena keselamatan itu hanya kepada orang yang berserah diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan wujud kaitannya dengan doa kepada sesama kaum mukminin untuk saling memberikan doa keselamatan. Ini ya. Ini saya tidak menjelaskan kaitannya dengan persoalan-persoalan ufus salam, ya. Tapi salah satu dari apa yang kemudian diberitakan oleh Rasulullah SAW yaitu afdhalul amal, yaitu keutamaan amal. Pertama tut'imut ta'am, kemudian yang kedua adalah taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif, yaitu kepada orang yang Anda kenal ataupun yang tidak Anda kenal. Ya, ini Bapak Ibu. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil iman. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab iman. Babu it'amit ta'ami minal islami. Bab memberikan makan dalam Islam. Nah, ini nanti kalau kita ada dalam kitab iman itu, kita sekarang dalam kitab iman, ya. Dan bab yang lain kaitannya dengan memberikan makanan dalam Islam itu bagaimana? Itu ada aturan. Tidak asal memberikan makanan. Yang jelas secara status yang namanya makanan kita terikat dengan hukum halal haram. Halal haram, ya. Jadi kita dia sembarang memberikan makanan, ya. Dan makanan apa yang kemudian kita berikan juga kemudian apa? Itu juga menjadikan tuntunan. Ya, ini ya Bapak Ibu. Hadis yang kedua, hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdalu. Nah, ini ya. Ini di dalam riwayat yang lain itu disebutkan ya Rasulullah ayyul islami afdalu. Qala man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Ini ada riwayat yang lain dalam bentuk konteks matan yang lain pula. Isinya isi hadis yang lainnya pula. Ya. Apa isinya? Hadis dari Abi Musa radhiyallahu an. Hadis dari sahabat Abi Musa radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Musa, qalu ya Rasulullah. Mereka kemudian para sahabat ini kemudian bertanya, wahai Rasulullah, ayyul islami afdalu,
Mana ya Rasulullah perkara yang paling utama di dalam Islam itu? Ya Rasulullah, perkara apakah yang paling baik di dalam Islam itu? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man salimal muslim. Barang siapa yang dia itu menyelamatkan seorang muslim lainnya min lisanihi, dari perkataannya, ya, wayadihi, dan tangannya. Ini di dalam pembahasan, ya, di dalam syarahnya, lisan itu dari perkataan-perkataan yang memberikan bagaimana seorang muslim yang lain ini, mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar kemudian bagaimana nyenengne wong muslim, bukan. Artinya menyenengne orang lain, bukan. Tetapi apa? Bagaimana perkataan-perkataan itu, tauziat-tauziat yang diberikan itu memberikan nasihat bahwa dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula yadahu ini tidak sekedar kemudian tangannya. Kalau dia punya kuasa, dia punya kedudukan, dia punya pengaruh, dan itulah yang kemudian apa? Semuanya harus maknanya menyelamatkan orang muslim satu dengan yang lain. Ini Bapak Ibu. Jangan sampai di antara muslim satu dengan yang lain terjadi namimah. Ya, diadu, diuju-ujui supaya memusuhi, ini enggak boleh. Atau diprovokasi untuk saling memusuhi juga enggak boleh. Karena di dalam Islam itu, ya, dinyatakan bahwa seorang muslim satu dengan yang lainnya itu dinyatakan kal jasadil wahid. Orang muslim satu dengan yang lainnya itu ibarat tubuh yang satu. Kalau itu tubuh yang satu, berarti apa? Saling memelihara satu dengan yang lainnya. Tidak melemahkan, tidak menganiaya, dan tidak kemudian melakukan kedzaliman terhadap anggota tubuh yang lain. Ini bahasa kiasan. Ya, kan nggak mungkin toh diri kita ini, driji kita ini keju, mosok ini driji ini kok keju dipetel ae, apa ada yang begitu? Kan nggak ada ya, pasti dipijeti. Kok loro ya, sing loro drijine atau tubuhnya juga sakit, yang lain juga sakit. Hanya saja Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun hadis ini jelas terang, tapi kondisi umat yang ada di dalam peradaban yang kita hidup ini sangat bertolak belakang. Mereka merasa dirinya, orang muslim orang lain. Ya. Maka ini betul sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, nanti akhir zaman itu akan terjadi umat ini dalam kondisi terasing. Jadi dia memiliki tubuh bahasanya asing begitu. Tubuhku kok gini ya. Ya. Kalau di dalam bahasanya hadis itu mereka asing terhadap apa? Islam. Dan itu terjadi sekarang. Orang yang mereka itu memegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu malah kemudian apa? Mereka itu disingkiri. Mereka itu apa? Dianggap aneh. Mereka itu dianggap saklek, mereka itu dianggap ini dan itu, yang jelas perkataan-perkataan orang-orang terdahulu ya, yang disebutkan, yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an itu metu sekarang ini. Ya, sekarang ini keluar dari lisan-lisan orang yang masih mengaku dia muslim. Ya.
Panjenengan bisa buka di dalam surat Al-A'raf, itu cerita bagaimana Nuh alaihissalam dikata-katai oleh umatnya. Nuh, kamu itu pikirannya cetek. Nah, begitu ya. Ya, jadi Nuh utusannya Allah dicetek-cetekkan. Apa kata Nuh? Uballighu risalati rabbi, uballighu. Ya. Saya ini hanya menyampaikan risalah. Risalah itu apa? Yaitu apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Dari Tuhanku. Saya hanya menyampaikan kepada kalian semuanya risalah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, kepadaku, ya, untuk kalian. Apa yang kemudian disampaikan oleh Nuh alaihissalam ini, akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Saya khawatir kepada kalian itu nanti diazab oleh Allah di yaumil akhir. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu-ibu. Dan bagaimana perkataan kaumnya Hud alaihissalam, kaumnya Lut alaihissalam, banyak mengatakan, oh itu pembohong, itu dusta, itu kan pikirannya dia, gitu ya. Ada yang mereka mengatakan apa? Oh ini kaku dia. Ya. Ternyata apa? Perkataan-perkataan yang sedemikian rupa yang itu dilontarkan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini terulang. Dulu sudah pernah terlontarkan oleh orang-orang. Oleh karena itu, saudara, sebenarnya Islam itu sangat mudah. Mudahnya gimana? Kalau kita sudah taslim, kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, maka apabila ada informasi-informasi baik Al-Quran ataupun sunnahnya Rasulullah SAW, maka bagi orang yang sudah taslim tadi, orang yang sudah muslim tadi, tidak ada sedikit pun rasa dia itu canggung untuk mengambil pelajaran. Ya, sekarang kan nggak begitu. Orang malah dikata-katai sok suci, sok keminter, sok alim-alimo, ya. Ini saudara. Nah, inilah yang kemudian apa terjadi dalam peradaban yang kita hidup sekarang ini. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu bagaimana supaya kemudian kita ini bisa menetralisir itu, maka sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Man salima muslim min lisanihi wa yadihi. Jadi kalau itu dikatakan oleh orang muslim dan itu keluar dari ayat-ayat Allah dan Rasulnya, itu sesungguhnya menyejukkan. Ya, menyejukkan iya. Bukan malah membuat gaduh. Ya. Itu kalau orang yang betul-betul taslim. Ada sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW, yaitu kaitannya dengan riwayat ini dari Abdullah bin Fudail. Suatu ketika Rasulullah SAW itu didatangi begini, ya Rasulullah, Abdulul amal. Apa keutamaan amal itu ya Rasulullah? Apa itu amal yang paling baik itu ya Rasulullah? Qul amantu billah. Maka katakanlah Tuhanku itu Allah. Summastaqim. Kemudian dengan mengatakan Allah itu sebagai Tuhannya, sebagai Rabb-nya, maka apa? Maka lanjutkan dengan istiqomah itu. Ya, istiqomah. Artinya apa? Artinya kalau kita ini Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menafikan, harus menolak segala bentuk ketuhanan-ketuhanan yang lain. Baik nafsu,
baik situasi, kondisi, jabatan, kedudukan harus dinafikan, harus ditolak. Kalau itu berlawanan dengan keimanan. Ya. Sekarang ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap keimanan kita. Disadari ataupun tidak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Kita ini problem yang terkini ini kemudian apa? Kita harus kemudian menggunakan kacamata iman. Ya, informasi terutama kondisi di negeri ini kita harus berbicara kondisi iman. Kalau tidak, maka dia akan mengikut kepada apa yang berlaku di dalam kehidupan ini. Kalau dengan kacamata iman, maka sudah barang tentu kita akan selamat. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam semua tatanan kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan janganlah kita keluh. Lidah kita jangan sampai kaku. Sampai kemudian apa? Ucapan kita tidak kemudian apa? Muncul lisan kita ini keluh, tidak ada suaranya untuk mengatakan hak, yaitu hak, batil itu batil. Kalau saya ini malah diomongin ini, kamu ceramah gini, ya. Nah, ini juga masalah. Masalahnya apa? Berarti dia nggak suka dengan pengajian, nggak suka dengan nasihat. Ngono ya diterusno, ora usah diterusno. Ya. Terus bagaimana caranya? Yaitu untuk kemudian apa? Sesuai dengan apa yang mungkin dia itu apa? Mampu. Ini saudara. Jadi kalau berbicara tentang tauhid saja sudah nggak mampu, Bapak Ibu-ibu, ya, maka harus dengan cara yang lain yang itu ini lebih-lebih didalili, nggak mempan malah ngelok-ngelok nih, maka gak usah dalil. Ya, caranya gimana? Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, it'amut ta'am, beri dia makanan. Ya, bagaimana kemudian itu ini ya, kalau diberi makanan kan terima ya, membelajarkan dari situ, iya. Nah disitulah kemudian nanti akan muncul kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pelajaran yang mungkin secara maknawiyah itu akan bisa difahami oleh yang bersangkutan. Ya, ini apa Ibu? Ya. Terus lagi apa? Ufus salam. Ya, man salima muslim ya min lisani wa yadi, ya tatkala kalau kemudian itu apa? Wa taqra'u salam ala man arafa ma man lam ta'rif. Ya beri salam, assalamualaikum. Ya, walaupun itu wonge gak seneng, gak apa-apa. Assalamualaikum. Ya. Persoalan gak dijawab, urusan dia. Tapi yang jelas ya, berkenaan dengan salam, maka kewajiban orang yang mendapatkan salam menjawabnya. Ini juga tuntunan. Inilah pentingnya ilmu yang mesti harus kita dapatkan. Sehingga tatkala kalau kemudian seorang muslim itu sudah berlaku demikian ini ya, lebih-lebih konsep kenapa ya? Rumahnya Allah ini adalah sangat menyejukkan. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat konsep dalam kehidupan Islam itu sebagaimana kita sholat berjamaah itu. Ya. Coba kita ambil pelajaran ya dari kita ini sholat berjamaah. Ada muadzin yang mereka mengumandangkan adzannya, Allahu Akbar, wa'adzan, ada panggilan, pandangan datang. Dan itu sudah maklum, oh ini waktu masuk sholat ini, nah, panjenengan datang. Ya.
Yang pada akhirnya kemudian apa? Sebelum qomat kemudian apa? Panjenengan melihat orang, dia sholat apa ini? Oh, sholat sunnah. Ya, 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, oh ada sholat sunnah ya. Pelajaran yang kemudian apa? Subhanallah. Dan kita tidak akan temukan itu kemudian apa? Di rumah. Ya, tatkala menunggu iqamah, kemudian apa? Kita masih ada sempat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Supaya kita ditundukkan hati kita. Supaya kemudian kita diberikan peluang di dalam kehidupan ini dengan husnul khotimah. Kita kemudian diberikan rezeki oleh Allah dengan halalan thayyibah. Ya, kita diberikan kemudian kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin. Ya, tatkala kemudian iqamah itu kemudian dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dengan kode ini kita semuanya apa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, kita pun berdiri. Ya, dengan satu komando. Maka setelah Bilal kemudian selesai, maka imam pun kemudian ke depan. Ya, inilah kehidupan orang mukmin. Tatkala imam mengatakan Allahu Akbar, maka makmum pun itu juga mengikut Allahu Akbar. Ya, dan selalu kemudian apa? Mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, didengarkan. Lebih-lebih suaranya bagus. Maka hati pun kemudian apa? Itu kemudian tenang. Sebelum kemudian itu imam kemudian memulainya, maka imam pun mengatakan sufufakum. Dia pun bergerak. Tanpa dijawil pun, kemudian apa? Dia meluruskan softnya. Ya. Kemudian mereka kemudian apa? Selalu terpang-pang, kemudian kita ini menghadap ke kiblat, siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala imam mengatakan Allahu Akbar, kita pun menirukan imam, Allahu Akbar. Ya. Sampai kemudian pada akhirnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di situ pula, kemudian kita doakan Assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah. Persoalannya Bapak Ibu, kenapa setelah sholat kita tidak sama dengan kita waktu sholat? Bercerai-berai, hati pun bercerai-berai. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah yang menjadikan pertanyaan bagi kita masing-masing. Sedang di dalam Al-Quran disebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini juga firman-Nya Allah. Betulkah kemudian setelah kita sholat itu makna sholat itu akan ada di dalam diri kita, kita bisa menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar atau tidak? Nah, ini juga menjadikan koreksi bagi kita semuanya. Subhanallah, ternyata apa? Ternyata kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditata sedemikian rupa. Tatkala kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ibadah mahdoh yang mesti harus kemudian kita lakukan, kemudian kita pun kemudian apa? Membuat diri kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kok bisa begitu ya? Subhanallah, kalau kemudian kita ini meresapi makna kaitannya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah,
menjadikan orang itu bukan orang yang mereka itu tidak berguna, orang yang selalu akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap geraknya, setiap perbuatannya, setiap pikirannya, setiap solusi kehidupannya, semua tidak terlepas dari makna innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya seperti tadi, dimanapun berada, ya ufus salam. Kalau kemudian kita ini ketemu dengan saudara-saudara kita, kemudian kita ini dapatkan salam, kita pun kemudian taqra'us salam, kita pun kemudian menjawab salamnya. Kalaupun kemudian kita mengetahui itu ahlu masjid, kemudian assalamualaikum, walaupun kita tidak kenal. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita ini saling akan menyelamatkan, sebagaimana yang hadis yang kedua tadi, ya, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, barang siapa yang mereka menyelamatkan orang muslim itu dari lisannya dan dari tangannya. Kalau kita ini memiliki kekuasaan, jangan sampai kita melakukan kedoliman. Ya, ini saudara, jangan sampai melakukan kedoliman. Bagaimana dikatakan dolim? Ya, karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh. Ya, jadi dolim itu bukan kemudian makna yang kita buat sendiri, ya, tidak. Tetapi apa? Ini sesuai dengan aturan enggak, kemudian kita menempatkannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ini yang kemudian apa? Kita baru mengatakan, oh itu dolim, oh itu apa? Itu sesuai dengan aturan Allah. Baru bisa begitu. Dan ini semuanya Bapak Ibu tidak lepas dari ilmu. Ya, jangan sampai keliru. Sekarang ini banyak keliru. Kebohongan, karena kebohongan ini berulang-ulang menjadi pembenaran. Ya, dan ini sudah terjadi. Dan itu sudah disinyalkan oleh Rasulullah SAW jauh sebelumnya. Sebelum kita ini ada, sebelum negeri ini ada. Kenapa? Nanti akan datang suatu zaman, akan terjadi orang yang mereka tidak mampu kaitannya dengan berbicara umum, tapi dia berbicara itu. Maka itulah kemudian apa? Ruwaibidah. Dan itu sudah terjadi sekarang ini. Orang yang tidak punya ilmu berkata kaitannya dengan keilmuan. Kemudian orang yang mereka itu pengkhianat, tapi dia diberi amanah. Orang yang kemudian dia amanah malah dikhianati. Dan itu sekarang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kondisi yang demikian ini kemudian tidak bisa kembali kepada ajaran yang lurus? Bapak Ibu-ibu, yang jelas bagaimana yang pernah juga saya sampaikan kepada panjenengan dalam konteks yang lain, ya, dalam kajian yang sebelumnya yang jauh, ya, maka sesungguhnya apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti akan terjadi, lebih-lebih akhir zaman ini. Bagaimana kemudian kondisinya sedemikian rupa ini, apakah kemudian itu bisa kembali? Maka sudah barang tentu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti kita akan kembali sebagaimana nubuwah. Wongnya angel ini kok jadi nubuat. Maka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mudah. Wong sing angel kandhanane. Ya. Wong sing angel kandhanane, maka bagi Allah juga gampil. Ya, gampang. Satu, setelah dia mendapatkan ilmu itu, ada yang mereka kembali kepada petunjuknya Allah. Kedua, ada yang mereka tetap ada dalam kesesatan. Walaupun sudah nyata, walaupun itu benar, walaupun tidak bisa dibantah, walaupun kemudian dia pun tidak bisa memungkiri, tapi dia tetap ada dalam kesesatan.
Dan itu berlaku dalam kehidupan kita ini. Sunatullah, dua sunatullah ini terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu bagi kita semuanya, panjenengan, kita, sami, saya, ya, itu hanya kemudian apa? Sebagai orang yang menyampaikan. Sebagai orang yang kemudian apa? Yang itu meneruskan risalah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana Pak Ghazali? Oleh orang gelem enggak apa-apa. Ya, ora apa-apa, ora usah kecewa. Ya. Walaupun itu digerpoli enggak apa-apa. Dan malah kemudian apa? Berbahagialah bagi kita semuanya kalau diuji dengan fenomena-fenomena yang seperti itu, ternyata apa? Tidak ada abape apa-apa kalau dibandingkan dengan masanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa abape itu? Enggak ono apa? Bandingane. Kalau apa yang itu dikaitkan dengan Rasulullah SAW, enggak ada apa-apa nih kita ini. Ya. Paling kita ini hanya dicibir orang ngono. Ya. Ngono kan gitu ya, sok suci gitu ya. Rasulullah dibandemi. Rasulullah sampai luka-luka. Rasulullah sampai mau dibunuh. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ayo kita sebagaimana firmannya hadisnya Rasulullah SAW, afdalul fil islami ayyul islamil afdal, yaitu Rasulullah mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka apa? Selamatkanlah orang muslim itu dengan lisan kalian dan kekuasaan kalian. Jadi kalau kita ini mampu, mari kemudian kita apa? Selamatkan mereka. Itu saja ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani perkara-perkara yang baik di dalam Islam ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqamah ada di dalam dinul Islam yang diridhai oleh Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.